Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Nugra dengan NIM 219006007. Saya dari kelompok 2 akan membahas materi terkait asuhan keperawatan stunting. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat defisiensi nutrien kronis yang berlangsung sejak masih dalam kandungan hingga berusia 24 bulan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Etiologi. Berdasarkan hasil riset terdahulu, dinyatakan bahwa faktor risiko kejadian stunting adalah berat badan lahir, ASI tidak eksklusif, serta pemberian makanan pendamping ASI yang tidak optimal. Stunting yang pada masa balita dapat berlanjut dan berisiko tumbuh pendek pada usia remaja. Manifestasi klinis. Yang pertama ada tanda pubertas terlambat, kedua performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, ketiga pertumbuhan gigi terlambat, keempat usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, kelima pertumbuhan tulang terlambat, keenam wajah tampak lebih muda dari usianya, dan ketujuh berat badannya rendah tapi punya pipi yang cabi karena persebaran lemak. Patofisiologi. Asupan yang tidak adekuat dapat berupa pemberian zat gizi yang tidak seimbang dan tidak sesuai. Kurangnya zat gizi, terutama zat gizi energi dan protein, menjadi faktor langsung karena pertumbuhan pada anak akan terganggu. Asupan energi yang kurang juga dapat menyebabkan kondisi malnutrisi lainnya yang akan menjadi ketersinambungan dalam kurun waktu yang lama antara kondisi stunting dengan kondisi malnutrisi lainnya seperti kurus atau gizi buruk. Komplikasi. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa anak yang pada masa balitanya mengalami stunting memiliki tingkat kognitif rendah, prestasi belajar, dan psikologi yang buruk. Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak memiliki hubungan terhadap perkembangan motorik lambat dan tingkat inteligensi lebih rendah. Penelitian lain menunjukkan anak 9-24 bulan yang stunting selain memiliki tingkat inteligensi rendah, juga memiliki penilaian lebih rendah pada lokomotor, koordinasi tangan dan mata, pendengaran, berbicara, maupun kinerja jika dibandingkan dengan anak normal. Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak memiliki hubungan terhadap perkembangan motorik lambat dan tingkat inteligensi yang lebih rendah. Anak-anak yang mengalami stunting pada 2 tahun kehidupan pertama dan mengalami kenaikan berat badan yang cepat, berisiko tinggi terhadap penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Pemeriksaan diagnostik. Penentuan status stunting balita dilakukan melalui screening dengan menggunakan mikrotois OneMed untuk mengatur tinggi atau panjang badan balita dengan merujuk pada rujukan waktu pertumbuhan. Penata laksanaan, pengetahuan gizi yang harus dimiliki oleh ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak salah satunya adalah pengetahuan tentang ASI eksklusif. Pengetahuan ibu hamil terkait dengan pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI terutama yang berhubungan dengan proses pertumbuhan untuk mencegah stunting. Pengetahuan manfaat ASI eksklusif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan otak kurang dari setengahnya atau 40% responden yang menjawab benar dan 60% responden menjawab salah. Padahal pengetahuan terkait manfaat ASI tersebut penting dimiliki oleh ibu hamil karena ASI merupakan asupan nutrisi yang sempurna dan seimbang bagi bayi karena mengandung komponen makro dan mikronutrien, terutama kalsium dalam jumlah yang cukup, dan 90% ASI terdiri dari air yang akan membuat bayi memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik, sehingga dapat terhindar dari kejadian stunting. Asuhan keperawatan stunting.
Data umum, identitas klien, nama anak A, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, alamat sidrap, nomor rekam medis 2198877, tanggal masuk rumah sakit 19 Januari 2021, tanggal pengkajian 20 Januari 2021, diagnosa medis stunting, penanggung jawab nama Nyonya A, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, hubungan keluarga ibu kandung, pekerjaan IRT, alamat sidrap. Riwayat kesehatan saat ini. Keluhan utama, mengalami masalah dalam usianya yang sudah mencapai 3 tahun, anak A belum bisa berjalan dalam pengucapan kata-katanya juga belum jelas, hanya bisa mengucapkan kata mama dan papa. Riwayat keluhan utama, klien yang berumur 3 tahun belum bisa berjalan. Dalam pengucapan kata-katanya belum jelas, hanya bisa mengucapkan kata mama dan papa. Hanya baru bisa merangkak dan berdiri sembari berpegangan dengan orang tua atau yang mengasuhnya. Riwayat penyakit. Penyakit yang pernah diderita anak A adalah diare, demam, batuk pilek, dan pernah dibawa ke rumah gizi pada umur 1 tahun. Tumbuh kembang anak A tidak baik karena belum bisa berjalan. Berbicaranya pun hanya bisa menyebut mama dan papa, namun anak A suka dengan permainan puzzle. Dia belum bisa menulis dan menggambar. Pada usia 4 bulan, anak A diberi makan bubur tim oleh neneknya dan sampai saat ini anak A masih diberi susu formula. Data medis, klien datang ke rumah sakit diantar oleh ibu kandungnya sendiri. Diagnosa medis stunting. Riwayat kesehatan masa lalu. Pada waktu umur 1 tahun lebih, anaknya pernah dibawa ke dinas kesehatan dan rumah gizi dan mendapatkan terapi pijat, namun setelah mengikuti program tersebut, anaknya belum bisa berjalan juga dan akhirnya tidak membawanya lagi. Kemampuan berbicaranya juga masih belum berkembang banyak. Nyonya A mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Dari keterangan dokter, anaknya menderita risiko kekurangan gizi. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga tidak ada yang mengidap penyakit yang sama. Riwayat antenatal. Riwayat antenatal selama hamil, ibu sehat periksa ke bidan. Riwayat psikososial spiritual. Sosial, selama masuk rumah sakit, klien ditunggu ibunya. Spiritual, klien berkeyakinan dan berdoa bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Pola kebutuhan dasar atau pola kebiasaan sehari-hari. Pola nutrisi. Sebelum masuk rumah sakit, klien makan 3 kali sehari habis 1 piring, sedang dengan komposisi nasi, lauk, sayur, dan minum air putih kurang dari 8 gelas. Selama masuk rumah sakit, klien makan 3 kali sehari, diet nasi TKTP, habis 3/4 porsi, dengan komposisi nasi, lauk, sayur, dan pepaya, dan minum air putih aqua kurang lebih 1.500 ml per hari, minum susu 3 kali 200 cc per hari. Pola aktivitas. Sebelum masuk rumah sakit, klien di rumah tinggal bersama ibunya, kadang-kadang bermain di sekitar rumah dengan pengawasan. Ibunya takut klien terluka waktu bermain. Selama masuk rumah sakit, klien istirahat di tempat tidur. Pola istirahat tidur. Sebelum masuk rumah sakit, klien tidur pukul 8 malam hingga 5 subuh dan tidur siang kurang lebih 2 jam, pukul 1 hingga 3 siang. Selama masuk rumah sakit, klien tidur pukul 9 malam hingga 5 subuh dan tidur siang kurang lebih 1 jam, pukul 11 hingga 12 siang. Pola eliminasi. Sebelum masuk rumah sakit, klien BAK kurang lebih 4 kali per hari, jernih, bau khas, dan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lembek, warna kuning tengguli, bau khas. Selama masuk rumah sakit, klien BAK kurang lebih 4 kali sehari per hari, kurang lebih 1.200 cc, warna kuning jernih, bau khas, dan BAB 2 hari sekali dengan konsistensi lembek, sedikit warna kuning tengguli, bau khas. Pola personal hygiene. Sebelum masuk rumah sakit, klien dimandi 3 kali sehari menggunakan sabun mandi dan sikat gigi. Memakai sampo 3 hari sekali, ganti baju 1 kali sehari, sore hari setelah mandi. Selama sakit, klien mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, menggunakan sabun mandi dan sikat gigi. Ganti baju sore hari.
Pemeriksaan fisik. Tanggal 20 Januari 2021, keadaan umum, kesadaran kompos mentis, nadi 102 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 28 kali per menit, dan berat badan 8,5 kilo. Pemeriksaan fisik head to toe. Kepala bentuk sedikit lonjong, mata atau penglihatan, mata bentuk simetris, konjungtiva anemis, hidung atau penghirup fungsi penciuman baik, mulut bibir lembab, gigi ompong pada bagian depan, telinga atau pendengaran bersih, bentuk simetris, fungsi pendengaran baik, leher tidak ada pembesaran tiroid, telinga bersih, bentuk simetris, fungsi pendengaran baik, paru-paru bentuk simetris, taktil premitus sama, abdomen tidak ada bekas luka, jantung kedua belah dada simetris, ekstremitas alat ekstremitas lengkap bentuk kaki kecil. Klasifikasi data. Data subjektif. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa berjalan, anaknya cuma bisa berdiri dan merangkak saja. Keluarga klien mengatakan anaknya pernah dibawa ke rumah gizi dan dirawat jalan oleh petugas kesehatan di sana. Keluarga klien mengatakan pemberian ASI eksklusif pada anak selama 4 bulan, setelah itu pemberian ASINya dicampur dengan susu formula. Keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan, tetapi ketika anaknya menangis latihan itu pun dihentikan. Keluarga klien mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak, dari keterangan dokter anaknya menderita risiko kekurangan gizi. Keluarga klien mengatakan pada usia 4 bulan anaknya pernah dikasih bubur tim oleh neneknya. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa ngomong, hanya bisa mengucapkan mama dan bapak. Keluarga klien mengatakan tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika anaknya sakit. Yang dia lakukan adalah langsung membawa ke puskesmas. Keluarga klien mengatakan tidak tahu penyakit yang diderita anaknya. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Keluarga klien mengatakan perkembangan anaknya lebih lambat daripada anak seusianya. Data objektif. Klien terlihat merangkak, klien tidak mampu berjalan, berat badan 8,5 kilo, tinggi badan 70 cm, kaki terlihat kecil, kepala terlihat sedikit lonjong, gigi tampak ompong, anak tidak bisa bicara lancar. Saat diwawancara tentang gizi, keluarga klien tidak bisa menjawab. Keluarga klien juga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum bisa berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditatih. Klien mengalami keterlambatan tumbuh kembang dalam sektor berjalan dan berbicara. Analisa data. Yang pertama, data DS. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa berjalan, anaknya cuma bisa berdiri dan merangkak saja. Keluarga klien mengatakan anaknya pernah dibawa ke rumah gizi dan dirawat jalan oleh petugas kesehatan di sana. Keluarga klien mengatakan pemberian ASI eksklusif pada anak selama 4 bulan, setelah itu pemberian ASINya dicampur dengan susu formula. Keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan, tetapi ketika anaknya menangis, latihan itu pun dihentikan. Keluarga klien mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak, dari keterangan dokter anaknya menderita risiko kekurangan gizi. Keluarga klien mengatakan pada usia 4 bulan, anaknya pernah dikasih bubur tim oleh neneknya. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa ngomong, hanya bisa mengucapkan mama dan papa. Data objektif. Klien terlihat merangkak, klien tidak mampu berjalan, berat badan 8,5 kilo, tinggi badan 70 cm, kaki terlihat kecil, kepala terlihat sedikit lonjong, gigi tampak ompong, anak tidak bisa bicara lancar, dan mengalami keterlambatan tumbuh kembang dalam sektor berjalan dan berbicara. Etiologi, ASI tidak eksklusif, pertumbuhan terganggu, tidak bisa berjalan, keterlambatan pertumbuhan perkembangan. 2. DS, keluarga klien mengatakan tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika anak sakit, yang dia lakukan adalah langsung membawa ke puskesmas. Keluarga klien mengatakan tidak tahu penyakit yang diderita anaknya. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Data objektif, saat diwawancara tentang gizi, keluarga klien tidak bisa menjawab. Keluarga klien juga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum bisa berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditatih. Etiologi, tingkat pengetahuan, kurang sarana informasi minimal, kurang pengetahuan.
Diagnosa keperawatan yang muncul ada dua. Yang pertama, keterlambatan pertumbuhan perkembangan berhubungan dengan anak tidak bisa berjalan. Kedua, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Rencana asuhan keperawatan. Nomor 1, tanggal 21 Januari 2021, diagnosa keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan ketidakmampuan dalam berjalan. Intervensi keperawatan NOK, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan pertumbuhan dan perkembangan pada klien membaik. Kriteria hasil, yang pertama, tahu dan mampu menstimulasi tumbuh kembang anak khususnya dalam hal berjalan. Kedua, tahu tentang standar pertumbuhan fisik menurut usianya. Ketiga, keluarga bisa berkreasi dalam pemberian menu makanan yang menarik pada anaknya. Keempat, keluarga bisa menstimulasi komunikasi. Nik, yang pertama, ajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Kedua, ajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Ketiga, berikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Keempat, berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Rencana asuhan keperawatan yang kedua, tanggal 21 Januari 2021, diagnosa keperawatan kurang pengetahuan kesehatan berhubungan dengan kurangnya informasi, intervensi keperawatan. NOK, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, pengetahuan tentang informasi kesehatan bertambah atau meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengetahui informasi tentang gizi dan nutrisi pada balita. Kedua, mengetahui informasi tumbuh kembang yang normal pada anak. Ketiga, mengetahui tentang apa yang terjadi pada anaknya. Keempat, keluarga mengetahui cara menstimulasi kemampuan berbicara dan kemampuan motoriknya. Nik, yang pertama, kaji pengetahuan klien dan diskusikan bersama tentang masalah kesehatan yang sedang dialaminya. Kedua, berikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi dan gizi yang baik untuk balita. Ketiga, jelaskan kepada keluarga tahapan tumbuh kembang pada anak. Dan keempat, ajarkan keluarga tentang cara menstimulasi tumbuh kembang anak. Hari pertama, diagnosa pertama, hari tanggal waktu tanggal 21 Januari 2021, jam 9, diagnosa pertama. Implementasi dan evaluasi keperawatan. Implementasi mengajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil, tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien. Mengajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Hasil, perawat mampu menjelaskan kepada keluarga, pasien memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Hasil, klien mampu melakukannya. Mengkaji pengetahuan keluarga klien, diskusi bersama tentang masalah kesehatan yang dialaminya. Hasil, keluarga klien mengerti. Memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi dan gizi yang baik pada balita. Hasil, dapat menjelaskan dengan baik. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan. Keluarga klien mengatakan klien mampu mengucapkan kata-kata. Klien terlihat berdiri sedikit. Klien terlihat mampu mengucapkan sedikit kata. Berat badan 8,5 kilo, tinggi badan 70 cm. Masalah belum sepenuhnya teratasi. Lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, hari tanggal 21 Januari 2021, jam 9.15. Implementasi menjelaskan tahapan tumbuh kembang pada keluarga. Hasil, keluarga klien mengatakan tidak mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Menjelaskan tentang cara menstimulasi tumbuh kembang. Hasil, keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulasi tumbuh kembang. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan sudah mengetahui penyakit yang diderita anaknya. Keluarga klien mengerti tentang nutrisi dan gizi yang baik pada balita. Keluarga klien mengatakan tidak mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Saat diwawancara tentang gizi, keluarga klien bisa menjawab, keluarga klien tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditati. Masalah sepenuhnya belum teratasi. Lanjutkan intervensi.
Hari kedua, diagnosa pertama, tanggal 22 Januari 2021, jam 9. Implementasi, mengajarkan cara menstimulus tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien. Memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak, hasil 2-3 hari. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang satu hal, hasil klien mampu mengucapkan kata-kata. Evaluasi, keluarga klien mengatakan anaknya sudah mampu sedikit berjalan, keluarga klien mengatakan klien sudah mampu mengucapkan kata-kata. Oh, klien terlihat berdiri, klien mampu berjalan sedikit, klien bisa mengucapkan kata-kata. Berat badan 8,5 kilo, tinggi badan 70 cm. Masalah belum teratasi sepenuhnya. B, lanjutkan intervensi. Hari kedua untuk diagnosa kedua, tanggal 22 Januari 2021, jam 9.15. Implementasi, jelaskan tumbuh kembang pada keluarga. Hasil keluarga klien mengatakan mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Menjelaskan tentang cara menstimulasi tumbuh kembang. Hasil keluarga klien mengatakan sudah tahu cara menstimulasi pertumbuhan tumbuh kembang. Evaluasi, keluarga klien mengatakan mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Keluarga klien mengatakan tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Oh, saat diwawancara tentang gizi, keluarga klien bisa menjawab. A, masalah teratasi. P, pertahankan intervensi. Hari ketiga, tanggal 23 Januari 2021. Diagnosa pertama, implementasi, mengajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil, tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien, mengajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Hasil, mampu menjelaskan kepada keluarga pasien, memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Hasil, klien mampu melakukannya. Evaluasi, keluarga klien mengatakan klien sudah dapat berjalan tetapi tidak lama. Keluarga klien mengatakan sudah dapat berbicara. Oh, klien belum mampu berjalan lama. Klien sudah dapat berbicara namun belum terlalu lancar. Berat badan 8,6 kilo, tinggi badan 70 cm. A, masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi. Terima kasih.